Halo, hari ini kita bakal ngebedah ulasan dari sebuah dokumenter yang jujur aja ngasih klaim-klaim yang cukup tajam soal proyek strategis nasional di Papua. Kita bakal ngebahas gimana ambisi ekonomi, kehadiran militer, dan nasib masyarakat adat itu saling berbenturan. Ingat ya, semua yang kita bahas ini murni berdasarkan data dari sumber dokumenternya. Jadi, mari kita mulai. Dokumenter ini dibuka dengan satu visual yang langsung bikin merinding dan ngasih pertanyaan besar, siapakah yang akan disalib? Di situ diliatin masyarakat suku Auyu lagi gotong royong nyiapin kayu besi, panjangnya 17 meter. Bayangin aja, kayu ini dijadiin salib raksasa. Tapi ini bukan salib biasa ya. Sumber kita ngejelasin kalau salib ini tuh simbol perlawanan yang menjulang tinggi, semacam tanda larangan adat pas mereka harus ngadepin sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka sendiri. Oke, masuk ke bagian pertama. Proyek raksasa Tanah Papua. Kita coba hitung-hitungan sedikit soal skala proyek ini. Nah, ini dia angka utamanya. 2,5 juta hektar. Gede banget kan? Film ini mengklaim kalau lahan seluas inilah yang ada di hutan Papua lagi diincar sama pemerintah Indonesia. Buat ngasih gambaran, ini tuh wilayah yang benar-benar masif. Terus, buat apa lahan segede itu? Katanya sih mau dialihfungsikan jadi proyek tanaman industri pangan dan energi. Tapi pembagian persisnya kayak gimana? Kalau kita bedah rinciannya, dari total 2,5 juta hektar tadi, 1,3 juta diproyeksikan buat sawah. Tapi bagian yang paling krusial tuh ada di ambisi energinya. Sumber ini menyoroti kalau 560 ribu hektara itu khusus buat perkebunan tebu, tujuannya buat bioetanol E10. Terus 400 ribu hektare lagi buat kelapa sawit demi dukung program biodiesel B50. Sisanya yang 380 ribu buat peternakan. Jadi dokumenter ini mau nekinin satu hal penting. Proyek ini tuh bukan murni cuma soal urusan perut atau pangan, tapi dorongan terbesarnya justru dari kebutuhan industri energi. Lanjut ke bagian kedua, ambisi energi dan korporasi. Sekarang pertanyaannya, siapa sih pemain utama di balik proyek-proyek raksasa ini? Skala finansial sama logistiknya ini bener-bener gila-gilaan. Dokumenter ini ngambil contoh John Lin Group yang didiriin sama pengusaha Haji Isam. Sumber ini nyebutin kalau mereka sampai ngedatangin 2.000 ekskavator dari Tiongkok ke Papua. Nilai pesanannya diklaim tembus 4 triliun rupiah. Misi utamanya tuh buat ngebabat hutan demi ngebangun jalan lurus sepanjang 135 km di Merauke, biar kawasan-kawasan perkebunan ini bisa nyambung semua. Sekarang kita lihat data konsesi tebu di Merauke. Dari sini kelihatan jelas gimana penguasaan lahannya. Di atas kertas, emang ada 10 perusahaan beda yang dapat izin, tapi kalau ditelusuri menurut sumber ini, 9 diantaranya itu sebenarnya bernaung di bawah satu payung yang sama, Merauke Sugar Group. Dan kalau ditarik ujungnya, kendali atas perusahaan-perusahaan ini berpusat di satu keluarga konglomerat aja, yaitu keluarga Fagnono. Ini benar-benar contoh konsolidasi korporasi di skala yang super besar. Yang bikin geleng-geleng kepala, konsep food estate atau lumbung pangan ini tuh bukan barang baru. Film ini narik garis waktu sampai hampir 30 tahun ke belakang. Mulai tahun 1996 di zaman Presiden Soeharto dengan 1 juta hektare lahan gambut di Kalimantan, yang akhirnya gagal. Terus proyek ini geser ke Papua tahun 2010 zaman Presiden SBY. Dilanjutin lagi sama Presiden Jokowi di 2015, dan sekarang malah diperluas gila-gilaan jadi 2,5 juta hektar di eranya Presiden Prabowo. Pola yang diklaim sama sumber ini tuh jelas, ambisinya selalu masif, janjinya selalu swasembada, udah berkali-kali gagal di masa lalu, tapi terus aja direplikasi. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, jejak militer di garis depan. Gimana caranya operasi logistik segede tadi bisa jalan dan aman? Jawabannya ada di rasio yang sangat jomplang di lapangan. Berdasarkan data dari dokumenter, saat ini di Papua itu ada 1 tentara untuk setiap 100 penduduk sipil. Coba deh bandingin sama rata-rata nasional di daerah lain Indonesia, yang rasionya itu 1 tentara banding 696 penduduk. Kehadiran aparat yang sebegitu padatnya di sana pasti bikin kita mikir keras kan, ada apa sebenarnya? Angka-angka berikutnya bikin situasinya makin penuh tanda tanya. Sumber ini mencatat ada sekitar 56.000 personel gabungan TNI dan Polri di Papua. Sementara, kekuatan Organisasi Papua Merdeka atau OPM itu diperkirakan cuma sekitar 1.400-an orang, itu pun dengan senjata yang terbatas.
Jadi, dokumenter ini secara netral ngasih argumen. Dengan kekuatan aparat yang 58 kali lipat lebih besar dari kelompok perlawanannya, sebagian besar pasukan ini tuh sebenarnya lagi ngapain? Mereka diduga kuat terlibat dalam operasi non-tempur, yang salah satunya ya buat ngejaga proyek-proyek pangan dan investasi korporasi raksasa tadi. Dan sayangnya, operasi militer puluhan tahun ini ninggalin luka yang dalam buat masyarakat. Mengutip catatan Dewan Gereja Papua di dalam film, ada lebih dari 103.000 orang Papua yang terpaksa jadi pengungsi. Bayangin aja, di Kabupaten Duga sendiri jumlahnya nyentuh angka 20.000 jiwa. Ini bukan sekedar deretan angka ya, ini dampak sosial dan kemanusiaan yang benar-benar terjadi di sana. Lanjut ke bagian 4, hutan sebagai supermarket alami. Sekarang kita zoom in sedikit ngelihat dampaknya langsung ke ruang hidup masyarakat adat. Saya suka banget sama satu kutipan ini karena maknanya dalam banget. Frankie Woro dari suku Awi bilang, hutan ini adalah supermarket bagi suku Awi. Konsep ini bener-bener ngena. Buat masyarakat adat, hutan itu bukan sekedar tanah kosong tak bertuan yang nunggu buat dicor semen atau ditanami sawit. Bukan. Hutan itu lumbung makanan mereka, bank tempat mereka nyimpen harta karun alam, sekaligus situs budaya yang super sakral. Terus, dokumenter ini dengan lumayan menohok ngebandingin realitas ekonomi yang ditawarin ke mereka. Di satu sisi, tanah warisan leluhur mereka itu cuma dihargain, tebak berapa? Cuma Rp300.000 per hektar sebagai ganti rugi. Terus, di sisi lain, ada cerita dari Ibu Priska Beni yang udah kerja 9 tahun di perkebunan sawit, gajinya 2 juta sebulan, tapi dipotong 1 juta buat biaya makan dari perusahaan. Realitas hitung-hitungan ini nunjukin kalau transisi dari hidup mandiri di hutan jadi buruh kebun itu seringnya malah bikin penduduk asli buntung, bukan untung. Ketakutan ini disuarain dengan sangat jujur sama Victor Kuipalo dari suku Yei. Dia nanya, kita ini mau kemana? Kalau itu sudah digusur, ya habis, kita ini jadi penonton. Bayangin posisi mereka. Kalau hutan digusur buat markas militer, cetak sawah baru, atau disulap jadi kebun tebu perusahaan konglomerat, mereka harus pergi kemana? Tanpa tanah dan hutan, ketakutan terbesarnya adalah mereka cuma bakal jadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri. Masuk ke bagian kelima sekaligus yang terakhir, perlawanan salib dan pesta. Di sini kita bakal lihat simbol-simbol perlawanan tanpa kekerasan yang unik banget. Masih ingat soal salib raksasa di awal ulasan kita tadi? Ternyata itu cuma satu dari sekian banyak. Film ini mencatat kalau selama 1 dekade terakhir, ada sekitar 1.800 salib merah yang ditancapkan menyebar di wilayah adat Papua Selatan. Salib ini dipakai sebagai sasi atau pelarangan adat. Ini tuh perpaduan yang keren banget antara nilai-nilai adat dan agama buat narik garis batas yang tegas. Tujuannya satu, nolak masuknya korporasi ke tanah warisan leluhur mereka. Tapi tunggu, ada satu lagi bentuk perlawanan yang secara sosiologis pinter banget. Namanya Awan Atatbon, atau Pesta Adat Babi Suku Muyu yang digagas sama Willem Kimco. Di dokumenter dijelasin kalau ini tuh bukan sekedar acara bakar-bakar daging terus makan bareng, sama sekali bukan. Ini sebenarnya strategi geopolitik dan gerakan sosial tingkat tinggi. Kok bisa gini mekanismenya? Coba bayangin, persiapannya aja butuh waktu 10 tahun. Dan itu full swadaya, tanpa bantuan pihak luar. Jadi, babi-babi ini dinamain satu-satu, terus dilepas bebas gitu aja di dalam 479 hektar hutan milik marga mereka. Kenapa dilepas liar? Nah, ini jeniusnya. Ini otomatis maksa seluruh anggota komunitas buat ngejaga keutuhan hutan mereka selama 10 tahun penuh biar babi-babinya bisa hidup dan cari makan. Nanti pas pestanya tiba, marga-marga lain yang datang bakal ngasih bayaran ke tuan rumah. Bayaran ini adalah bentuk apresiasi dan kompensasi atas keringat tuan rumah yang udah sukses jaga ekosistem alam mereka. Di dalam film, strategi peradaban ini disebut sebagai aliansi ekosistem. Lewat siklus ekonomi timbal balik dari kelestarian hutan ini, suku Muyu seolah lagi nenun jaring solidaritas antar marga. Konsepnya, kalau ekosistem marga gue aman, marga lu juga bakal aman. Ini benar-benar cara yang elegan dan super canggih buat ngonsolidasi barisan, terutama pas mereka lagi dihadapkan sama ancaman perampasan lahan dari luar. Dan dari semua paparan tadi, semuanya bermuara ke satu tesis utama yang terus digemakan dari awal sampai akhir film. Papua itu bukan tanah kosong. Nggak peduli gimana orang-orang di Jakarta narik garis lurus di atas peta konsesi mereka, sumber ini pengen kita sadar kalau Papua itu adalah ekosistem yang luar biasa hidup, penuh sama peradaban budaya yang kaya, manusia, dan sejarah panjang yang semuanya udah saling terikat satu sama lain. Yang akhirnya ngebawa kita ke sebuah perenungan penting dari pembuat dokumenter ini.
Mereka sampai narik paralel antara pembukaan lahan masif buat industri bioenergi ini dengan era tanam paksa zaman Hindia Belanda ratusan tahun lalu. Terus mereka melempar satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah pola perampasan tanah demi kantong korporat yang di-backing aparat ini sebenarnya cuma kolonialisme yang ganti baju aja di zaman kita? Wah, itu pertanyaan provokatif yang benar-benar patut kita renungin sih. Makasih banyak ya udah ngikutin ulasan materi yang cukup padat dan mendalam ini. Sampai jumpa!